Ancaman resesi dan pelemahan ekonomi global akibat tensi perang dagang, tensi geopolitik dan juga virus corona membuat kepercayaan para investor memudar. Memudarnya kepercayaan para investor ini tentunya menjadi pukulan yang telak bagi perekonomian global, tidak terkecuali sektor perbankan dunia yang juga bisa merembet ke perbankan Indonesia. Di tengah banyaknya sentimen negatif global, Bank Rakyat Indonesia masih mampu mencetak kinerja yang positif sepanjang tahun 2019. Laba Bank BUMN dengan aset terbesar di tanah air ini tumbuh 6,25% ke level 34,4 triliun rupiah. Bagaimana strategi Bank BRI untuk dapat tetap terbang tinggi di tahun 2020? Apa saja inovasi dan transformasi yang dilakukan Bank BUMN ini untuk dapat menang di era digital? Bersama saya Pangeran Punce, saya akan berbincang bersama Direktur Utama BRI Sunarso dalam Economics. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Sunarso, Direktur Utama Bank BRI. Pak Sunarso, selamat datang di Economics. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Sebelum membicarakan terkait dengan kinerja BRI 2019 yang juga baru saja dirilis, kita bahas dulu terkait dengan isu global yang saat ini memang mau tidak mau harus kita hadapi gitu ya Pak. Banyak sekali isu global yang sayangnya negatif gitu yang mampu menerpa industri perbankan juga di tanah air. Anda melihat seperti apa Pak kondisi perekonomian 2020 ini dengan banyaknya sentimen negatif global? Saya mungkin lihat karena saya sudah lama di dunia keuangan, terutama perbankan. Sebenarnya situasi seperti ini makin kesini itu makin sering terjadi. Kalau dulu mungkin krisis masih siklusnya katakanlah mungkin 10 tahun, kemudian 5 tahun. Tapi lama-lama kayaknya makin sering ya. Artinya apa sebenarnya? Ada positifnya juga gitu. Karena makin sering krisis gitu, risk management kita makin sikap gitu. Makin siap. Sehingga kalau saya katakan Oke, mungkin kondisinya memang kurang favorable, tetapi untuk banking saya katakan perbankan di Indonesia saya pikir secara keseluruhan mungkin risk manajemennya, kemudian regulasinya saya kira sangat cukup kuat ya untuk menghadapi turbulen itu. Gitu. Nah kemudian balik sekarang kalau ke situasi global, ya memang kita mengetahui masih trade war belum selesai, mungkin yang real war juga ada, terus kemudian kalau kita bilang bahwa belakangan ada isu-isu yang terkait sama virus corona misalnya, terus kemudian apa sebenarnya dampaknya kepada kita sendiri. Kita juga masih punya permasalahan yang cukup strategik di perekonomian kita, antara lain yang terkait sama perdagangan internasional, kita masih punya isu yang terkait sama current account deficit. Ya. Maka ini semua pasti tidak bisa diabaikan dan kita harus antisipasi dengan baik. Tetapi saya katakan bahwa Indonesia, saya yakin kita masih punya beberapa kekuatan untuk menangkal ini. Antara lain adalah kemampuan untuk menumbuhkan perekonomian yang didrive oleh domestic demand, konsumsi terutama. Sehingga mungkin kalau saya bilang clue-nya mungkin yang paling gampang adalah ya sudah kalau gitu kita kendarai aja, kita drive aja konsumsi yang tinggi ini, asalkan yang kita konsumsi adalah barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Karena pasti kita akan menghadapi tekanan untuk ekspor kita dan lain-lain, gitu. Sehingga kembali lagi saya katakan daya beli, kemudian konsumsi dalam negeri, ini yang harus benar-benar kita kelola dengan baik, terutama difokuskan kepada konsumsi barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan memberikan kesempatan kerja, mengalirkan cash flow dari region-region tertentu ke pemerataan sifatnya, mungkin dari perkotaan ke pedesaan dengan memberikan mungkin kesempatan untuk pekerjaan dan lain-lain supaya daya beli yang terjaga. Dan akhirnya memang
kita menjaga pertumbuhan ini melalui konsumsi. Oke, berarti Anda melihat BI baru saja menurunkan lagi 25 basis poin ke 4,75% ya untuk 7 days DDR-nya. Anda melihat ini menjadi stimulus positif untuk akhirnya masyarakat masih mau kembali berkonsumsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saya kira ini yang saya bisa terjemahkan dalam satu kalimat bahwa kebijakan bank sentral pun suportif ya terhadap isu-isu yang terkait sama upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Sehingga memang disambut positif berarti oleh sektor perbankan. Saya kira begitu. Oke, Pak Sunarso, kita masih membahas terkait dengan isu global yang saat ini sedang merebak adalah virus corona. Tadi juga Bapak sudah singgung gitu ya. Virus corona ini nampaknya dampak langsungnya itu adalah ke sektor pariwisata. Pariwisata juga mau tidak mau akhirnya bisa menjadi pukulan untuk industri UMKM di mana marketnya dari Bank BRI itu sangat besar di sana, Pak. Nah, antisipasinya seperti apa, Pak? Karena kan nampaknya masih akan terus berkelanjutan dari dampak dan efek dari virus corona ini. Biasanya ya, kalau isu-isu global yang lain mungkin terkait masalah pernah kita ada krisis yang disebabkan oleh subprime mortgage segala macam. Ya. Itu transmisinya ke segmen UMKM di Indonesia itu jauh, gitu. Artinya pengaruhnya tidak signifikan. Tetapi kalau ini masalahnya penyakit ini, jadi bisa menyerang kepada semua level gitu, sehingga kita tetap harus waspada. Tetapi yang jelas sektor industri yang paling terdampak, saya kira yang pertama adalah yang terkait pariwisata. Terkait pariwisata ini mungkin perhotelan, restoran, ya. Mungkin ada dampaknya ke makanan dan minuman. Tetapi yang jelas kemudian adalah transportasi, terutama adalah transportasi udara, ya. Dan kemudian nanti ada yang terkait sama perdagangan, yang terkait dengan perdagangan luar negeri. Nah, kira-kira apa policy response-nya yang perlu untuk mensupport ataupun mengantisipasi kondisi ini? Saya kira mungkin yang akan terdampak adalah kredit, ya. Kualitas kredit di sektor industri yang tadi saya sebutkan, ya. Pariwisata, perhotelan, makanan dan minuman, terus kemudian transportasi, khususnya transportasi udara. Terus kemudian dampaknya kalau semua tadi itu misalnya yang nginep di hotel berkurang, yang berkunjung ke daerah wisata berkurang, itu akan dampaknya kepada permintaan terhadap produk-produk UMKM juga kena. Dan itu kemudian secondary efeknya itu masuk ke UMKM. Nah, kalau gitu dari sisi perbankan apa yang diperlukan? Karena kita tadi yang pada akhirnya di bank itu yang harus dijaga adalah kualitas kredit, maka kriteria penilaian kualitas kredit itu yang menurut saya mesti disupport. Selama ini kita kenal bahwa untuk menetapkan kolektibilitas kredit itu ada 3 pilar. Satu adalah payment status, 2 adalah kondisi keuangan, 3 adalah prospek usaha. Akan lebih baik, ya, akan lebih bijaksana dalam kondisi seperti ini, mungkin kita fokus saja dulu ke hanya 1 pilar, misalnya payment status saja. Itu saya kira cukup suportif untuk menjaga situasi dan kondisi industri keuangan, khususnya perbankan, yang terkait dengan bencana virus ini. Oke, itu berarti untuk kredit baru atau kredit yang UMKM saat ini sudah rasakan sebelumnya gitu, Pak? Untuk saya kira semuanya. Kalau seperti itu, baik ngasih kredit baru maupun kredit yang existing, kan sama dampaknya. Bahwa lesu karena permintaan turun karena memang yang nginep di hotel berkurang, kemudian karena yang menginap di hotel berkurang juga karena yang bepergian naik pesawat juga berkurang. Nah, ini kan panjang nih ceritanya. Baik existing maupun gitu, yang akan datang juga sama saja kan. Jadi yang existing maupun yang baru sama saja. Jadi kriteria ini harus berlaku sama. Jadi sekali lagi mungkin pelonggaran ya yang tadinya 3 pilar sekarang sementara ini sudahlah fokus saja kepada payment status saja dulu gitu. Itu akan lebih bijaksana. Oke, selama lancar nggak masalah gitu, Pak. Selama bayar ya. Selama bayar itu sudah dianggap lancar. Sehingga tidak menambah NPL juga untuk industri perbankan gitu ya. Oke, selain faktor global juga kalau kita melihat di faktor domestik ini ada dalam beberapa tahun terakhir ini sepertinya likuiditas di tanah air juga sedikit seret, Pak, ya gitu. Strateginya seperti apa, Pak, dengan berebut likuiditas ini di tubuh BRI? Ya begini ya, memang ada macam-macam cara. Suku bunga diturunkan mungkin melalui BI, melalui 7 days reverse repo-nya turun sekarang 4,75, itu diharapkan kan meningkatkan permintaan gitu, terutama di kredit ya. Dan kemudian rupiah akan ada tersedia. Tetapi faktanya memang ini suatu fenomena yang harus kita cermati juga. Tahun lalu
kredit itu seperti di UMKM, di mana nasabah harus membayar cuma 7%. Ya, cuma 7%. Tapi ternyata pertumbuhan kredit juga nggak mencapai double digit. Gitu. Pertumbuhan kredit nasional itu hanya 6,08%. Gitu. Kalau gitu ada apa dengan koneksi antara pricing dengan loan demand ini? Nah, ini yang perlu kita cermati. Apakah memang pricing menjadi penentu atau masih ada faktor yang lain yang perlu kita cari, yang perlu kita cari solusinya juga? Gitu. Saya kira mungkin itu yang paling penting. Jadi sekarang kalau kita mau meningkatkan demand, mungkin ya ayo kerja bareng-bareng. Oke, baguslah suku bunga diturunkan. Ya bank akan berusaha untuk mengikuti arahan itu ya untuk menurunkan suku bunga. Tetapi mungkin bagi perbankan juga yang penting adalah mengefisienkan prosesnya, mempercepat prosesnya. Barangkali jangan-jangan kredit akan naik demand-nya kalau prosesnya itu cepat dan mudah. Gitu. Selain pricing-nya murah, itu dulu. Tapi tadi yang ditanyakan masalah likuiditas. Pertanyaannya kalau kreditnya murah, terus kemudian prosesnya cepat dan prosesnya juga mudah, terus nyari duitnya di mana? Nyari duitnya di mana? Nyari duitnya di mana? Nah itu sekarang ya dicek saja bahwa siapa saja sebenarnya yang berebut uang di pasar ini. Gitu. Orang bilang bahwa ada crowding out dari instrumen-instrumen negara yang masuk. Tetapi crowding out ini sebenarnya kan memang diserap oleh negara. Tapi kalau sepanjang oleh negara dibelanjakan lagi, kan akan beredar lagi. Muter lagi gitu Pak ya? Berarti kalau gitu, ya nggak masalah deh crowding out gitu. Tetapi yang penting adalah speed up daripada belanja pemerintah, kan gitu. Speed up dari belanja pemerintah. Jadi untuk meningkatkan likuiditas menurut saya, satu memang harus ada pasokan duit ke pasar. Yang kedua adalah mempercepat belanja negara, itu juga akan memperbanyak likuiditas. Dan yang ketiga adalah masih banyak uang yang di bawah bantal yang belum masuk sistem perbankan. Itu yang kita harus fasilitasi untuk masuk ke sistem, masuk dalam sistem sehingga menjadi bagian daripada likuiditas pembangunan. Apa aja sebenarnya itu? Saya mau bagi dua, uang yang nggak masuk di perbankan. Adalah uang dari segmen wholesale, saya katakan, yang besar-besar, itu tidak masuk di dalam sistem perbankan kita karena berbagai sebab. Ada yang mungkin karena satu memang mereka harus naruh uangnya di luar, gitu. Kemudian sudah banyak kebijakan yang untuk menarik uang itu, tetapi hasilnya ya sudah kita ketahui semua. Terus kemudian masih banyak lagi beberapa hal yang mungkin, oh duit ini harus ditaruh di sini, tapi di sini nggak ada trustee. Sudah pernah kita bikin trustee juga, tetapi juga masih juga nggak mampir juga di trustee yang ada di Indonesia. Tapi forget it yang itu, karena BRI fokusnya bukan yang itu. BRI fokus yang ke bawah. Masih banyak duit-duit di segmen paling bawah, di wet market, mungkin di rumah tangga yang belum masuk sistem perbankan. Itu yang harus kita gerakkan. Nah, strateginya apa Pak untuk mengambil uang-uang tersebut dari... Mau tidak mau kalau misalnya kita di wholesale, kita ada wholesale transaction banking. Kalau di retail kita kenal dengan retail payment. Gitu. Maka mau nggak mau BRI supaya menjaga likuiditasnya ke depan untuk mensupport pertumbuhan terutama di mikro, maka kemudian kita juga selain lending ke mikro, kita harus meningkatkan saving di mikro, dan kita harus meningkatkan payment di mikro. Oke. 2020 ini banyak yang sedikit pesimistis gitu dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bahkan tidak sedikit juga yang memproyeksikan bahwa ini akan turun ke di bawah level 5% gitu, 4, walaupun 4-nya komanya masih tinggi gitu, 4,9, 4,8 gitu. Anda melihat 2020 akan seperti apa pertumbuhan ekonomi Indonesia? Karena kalau kita lihat terakhir berkaca dengan PDB kita kan hanya 5,0 sekian Pak gitu. Apakah Anda masih optimistis di 2020 ini PDB kita bisa di atas 5%? Saya bangkir. Selain saya menerapkan prudensial menggunakan risk management, tapi saya tetap harus optimis. Tetap harus optimis. Kenapa? Karena saya kira mungkin dari sisi mungkin kebijakan fiskal kita, saya pikir sangat akomodatif, dan kemudian kalau saya bilang dari kebijakan bank sentral sangat suportif, ya, dan kemudian mungkin regulasi di perbankan, misalnya katakan dari otoritas jasa keuangan, saya kira mungkin nanti kalau melihat situasi yang membuat orang nervous karena virus segala macam ini, mungkin saya yakin akan segera keluar kebijakan yang merelaksasi tentang ketentuan kolektibilitas segala macam, sehingga saya tetap harus optimis bahwa kita masih bisa tumbuh 5%, lebih dari 5%, dan kemudian oleh karena itu saya meresponnya di strategi BRI, di budgeting BRI, bahwa BRI masih ingin
tumbuh kredit antara 10 sampai 12%, kemudian penghimpunan dana masyarakat masih akan tumbuh di sekitar 10 sampai 12% pula, dan laba kami masih bisa optimis. Tahun lalu kita laba tumbuh 6,2%, tapi tahun ini dengan pembenahan berbagai segi di sisi aset quality, mungkin kita akan masih berani untuk menargetkan laba tumbuh double digit, sebutlah 10%, dan loan to deposit ratio kita budgetkan di sekitar 89 sampai 90%. Oke. Kira-kira itu. Jadi kesimpulannya saya optimis. Gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Pak terkait dengan target-target dan juga proyeksi untuk Bank BRI di tahun 2020. Tetaplah bersama kami, Economics akan segera kembali. Kita juga berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat, di mana masyarakat menempatkan dananya di BRI itu sampai 1.021,2 triliun rupiah. Balik lagi itu uang semua Pak ya? Uang semua, itu semua itu uang semua begitu.